Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam podcast GPD Eklesia Karang Mulia segmen Rahasia. Saudara, mari kita beri waktu kita 5 menit untuk firman Tuhan. Kita perhatikan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Saudara, penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus diawali dengan segelintir orang yang kecil. Dan dia sangat ingat waktu itu, saudara, bahwa orang-orang yang beribadah itu adalah orang-orang yang begitu sederhana dan penuh dengan mungkin keterbatasan dan kekurangan. Tetapi kali ini Rasul Paulus menyurati mereka. Dikatakan bahwa ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Artinya ketika mereka pertama kali bertemu, ketika pelayanan itu dirintis, ketika mereka mulai membentuk persekutuan doa, dan mereka sudah banyak untuk beribadah. Lanjut dikatakan apa? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Itu dulu. Pada saat mereka pertama bertemu, mereka pertama membentuk persekutuan doa dan ibadah. Tetapi saat ini, kita sangat percaya jemaat itu berkembang. Dan di ujungnya, selama proses ibadah, proses mereka mengiring Tuhan, proses mereka aktif dalam pelayanan, mereka meningkat dalam hikmat mereka meningkat dalam status sosial mereka, bahkan mungkin meningkat kepada orang yang terpandang. Ini luar biasa, saudara. Ternyata, saudara, kita percaya inilah berkat Tuhan kepada orang yang setia beribadah dan melayani Tuhan. Allah tidak pernah berhutang, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ini diakui, dan ternyata sesuai dengan firman ayat ini dikatakan mereka menjadi orang bijak, mereka menjadi orang berpengaruh, bahkan banyak menjadi orang yang terpandang. Saudara, apa yang kita cari dalam dunia ini? Bukankah saudara kita merindukan pemeliharaan Allah yang sempurna? Berkat Allah dalam konteks hikmat, dalam konteks orang berpengaruh, dalam lingkungan mungkin, dalam di mana kita tinggal maupun bekerja, bahkan meningkat menjadi orang yang terpandang. Saudaraku, itu terjadi pada jemaat di Korintus. Tidakkah kita rindu? Dikala kita setia beribadah, dikala kita setia melayani Tuhan, Tuhan berikan kita peningkatan yang luar biasa. Amin, saudara. Di bagian lain dikatakan bahwa latihan jasmani terbatas, tetapi ibadah mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Tuhan akan nyatakan perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Terbukti pada jemaat di Korintus. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan dan janji Allah, bahwa pemeliharaan Allah sempurna, bahkan sampai kepada orang terpandang. Itu nyata di jemaat di Korintus. Dan saya rindu itu nyata bagi kita semua. Ada peningkatan yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam hikmat, dalam rohani, berkat rohani, terlebih berkat jasmani. Itu janji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami percaya ada proses Allah yang luar biasa bagi kami. Bahkan pemeliharaan Allah akan sempurna. Allah akan mengangkat kami, sebab Allah adalah Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Sungguh tidak ada mustahil bagi Engkau, Bapa. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Bapa, kami berdoa buat setiap pendengar yang ada. Apapun keadaan kami semuanya, kami percaya dikala kami mau setia beribadah dan melayani Engkau, Tuhan akan membuat kami berbeda dari orang lain. Tuhan akan membuat kami berbeda karena kami milik Tuhan. Puji syukur bagi nama-Mu, Bapa. Terima kasih buat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Janji Tuhan pasti digenapi. Haleluya.